Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak Adam, kata Allah, khudhu, pakailah oleh kalian zinatakum, pakaianmu. Zinah itu perhiasan. Jadi perhiasan itu ya pakaian yang bisa menutupi aurat. Inda kulli masjid, setiap ben-saben mau berangkat ke masjid. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Bayyinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita sarang-sarang berdoa memohon barokah di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita malam ini faslun, sebuah pasal membahas tentang persiapan sebelum sholat. Yang pertama, membersihkan diri dari kotoran najis, baik di dalam tubuh kita, pakaian dan tempat. Juga membersihkan dari hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama. Yang kedua, berhias dan menutupi aurat serta berpakaian yang terbaik. Jadi persiapan sebelum sholat ada dua. Yang pertama, membersihkan diri dari kotoran dan najis. Jadi sebelum berangkat ke masjid itu dicek, jangan sampai ada kotoran yang melekat pada badan kita, yang nempel pada pakaian kita, dan tempat di mana kita sholat. Insya Allah kalau tempat sholat ada petugas, pengurus yang rajin karena Allah Ta'ala untuk selalu membersihkan lantai masjid. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang baik. Itu masalah kotoran najis atau kotoran yang nempel di badan kita selain najis, yaitu hadas. Sebaiknya berwudu itu sejak dari rumah. Jadi berangkat ke masjid itu sudah punya wudu, itu afdal. Kalau ternyata nyampe di masjid batal, nah baru kita boleh berwudu di area masjid yang disiapkan, keran-keran masjid. Tapi kalau sejak dari rumah, afdal berwudu dahulu. Apakah boleh tidak wudu dari rumah tapi wudunya di masjid? Boleh, hanya hukumnya makruh.
hukumnya makruh. Jadi wudunya dari rumah. Nah, kaitannya dengan yang menempel dalam tubuh dicek juga. Jangan sampai ada bagian atau anggota wudu kita ya, yang terhalangi oleh sesuatu yang bisa menghalangi meresapnya air kepada tubuh. Ini diperhatikan. Jadi apa itu? Seperti model mungkin oli, cat yang nempel pada tubuh kita dan anggota tubuh kita, sehingga ketika kita membasuh kedua tangan masih ada sisa cat, sisa oli yang nempel, sehingga air wudunya tidak meresap dan menyebabkan wudunya tidak sah. Pak Ustaz, tadi saya sudah berusaha dengan minyak gas, dengan pembersih oil supaya sisa atau oli atau cat yang nempel itu saya bersihkan. Saya pikir sudah bersih semua. Ternyata begitu usai sholat baru tahu kalau masih belum bersih. Bagaimana kalau sudah berupaya dan kita tidak tahu? Insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi sudah berupaya. Itu yang pertama, bersih dari kotoran. Kotoran itu berupa najis atau sesuatu yang menghalangi meresapnya air wudu. Dan juga bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil ya. Tapi unik, Rasulullah itu sempat mau ngimami sholat itu. Jadi mau ngimami sholat, wis momat, jamaah sudah mulai berdiri, Nabi baru ingat kalau belum mandi besar. Bayangkan itu. Jadi bukan aib, tapi Rasulullah ngajari kita. Jadi kalau nggak ada contohnya gitu, kita mungkin tidak tahu. Jadi begitu sudah qomat mau sholat, Nabi ingat, loh, aku belum mandi. Tunggu sahabat, saya mau mandi jenabah, mandi besar. Itu Rasulullah begitu, dan itu bukan aib. Karena untuk memberitahukan pelajaran kepada umatnya.